Dia tamu program studi pendidikan matematika STK Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tema konsep umum transformasi linear kernel dan RAM. Kamis 4 Juli 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi dan kalwedo. Kalwido, Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika PSDK Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Profesor Dr. W. Mateo FPD. Yang kami hormati narasumber kuliah tamu Prodi Pendidikan Matematika, Ibu Ardina Sanda Redia SSI MSc. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama dengan baik secara offline di Aula PSDK 4 Kabupaten Maluku Barat Daya, maupun secara online melalui Zoom meeting dalam rangka kuliah tamu kita di saat ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami hormati, bersama kita ikuti sambutan Ketua Program Studi Pendidikan Matematika PSDK Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya,
sekaligus membuka dengan resmi kegiatan kuliah tamu Prodi Pendidikan Matematika kepada Profesor Dr. W. Mateo MPD. Silakan. Terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya, sudah lewat ya 10 menit dari jam 10. Ya, waktu Ambon Bu. Ya, Kalwedo. Ya. Yang terhormat ya Ibu narasumber yang akan membawakan kuliah tamu di hari ini, saya sebut saja Ibu Hardina, ya, ya supaya makin dekat. Iya, yang terhormat ya Bapak Ibu dosen program studi pendidikan matematika PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya yang turut mengambil bagian bersama dengan kita semua di kegiatan ini, dan yang saya banggakan saudara-saudara mahasiswa yang ada di ya ruang kuliah maupun yang turut mengambil bagian dalam ruang virtual ini ya dari rumah masing-masing. Iya. Mohon maaf Bu, ini di Maluku ini ya lagi musim hujan. Iya, jadi anak-anak ini ya mereka agak terlambat datang ke kampus ini ya. Jadi mohon dimaafkan atas kehadiran mereka yang masih kurang-kurang ini. Iya. Baik, Bu. Mengawali ya kata-kata saya ini sebagai orang percaya patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas lindungannya maka kami boleh dipersatukan lewat ruang virtual ini. Ya, ini kegiatan kuliah tamu di semester ini kurang lebih ya sudah ketiga kali. Iya, jadi ya kita sangat bersyukur sekalipun sudah akhir perkuliahan, tapi ya Ibu Hardina itu masih menyempatkan diri untuk memberikan materi untuk kita sekalian. Ya, saya menyambut baik sebagai Kaprodi ya karena ya konsep umum transformasi linier ya terkait dengan kernel dan rank ini adalah materi lanjutan dari aljabar linier elementer. Ya, oleh sebab itu ya dianjurkan untuk semua mahasiswa karena di kurikulum kita itu aljabar linier elementer itu ya jatuh pada semester genap. Iya, jadi untuk semester 2 itu baru saja selesai. Jadi ya pengetahuan mereka tentang aljabar linier elementer itu masih hangat. Iya. Ya, jadi kalau bicara tentang transformasi berarti kita bicara tentang ya fungsi pemetaan. Ya, ya, tidak lain adalah bicara tentang apa vektor. Iya, ya. Jadi untuk saudara-saudara mahasiswa, saya rasa bahwa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita di pagi ini tentunya ya kalian sudah punya pengetahuan awal tentang aljabar linear elementer sehingga harapan kami apa yang disampaikan oleh Ibu Hardina ini ya dapat kalian serap itu dengan baik. Iya. Saya tidak ya panjang lebar lagi ya dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dengan resmi saya membuka kegiatan kuliah tamu di pagi ini dengan tema konsep umum transformasi linier, kernel dan rank dengan narasumber kita yaitu Ibu Hardina. Iya. Sekian saya kembalikan lagi ke MC Pak John, silakan. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita di hari ini. Dan yang akan memandu acara kita selanjutnya yaitu moderator kita, Bapak Michael Inwan SPD MSc. Untuk tidak membuang-buang waktu kita lagi, dengan hormat saya persilakan Bapak Michael Inwan SPD MSc untuk mengambil sesi berikutnya. Pada Pak.
Ya, baik. Terima kasih Pak John selaku MC di acara kuliah kamu saat ini. Terima kasih, Prof. Ya, yang terhormat Prof. Mataheru selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Maluku Barat Daya. Yang saya hormati Ibu Hardina Sandareria, SSI MSc dari Universitas Mula Warman sebagai narasumber kita di kuliah tamu pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Promosi Pendidikan Matematika PSDKU Kabupaten Maluku Barat Daya, dan yang saya kasihi seluruh peserta yang di hari ini adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika PSDKU Universitas Patimura di Kabupaten Maluku Barat Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terimalah salam persaudaraan dari kita. Kalau itu. Oke, baik. Di saat ini kita akan memulai kuliah tamu kita dari yang dibawakan oleh narasumber Ibu Hardina Sandareria. Tapi sebelumnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita akan secara bersama-sama mengenal narasumber kita di saat ini. Mohon ditampilkan CV dari narasumber kita. Ya, baik, ini adalah CV dari narasumber kita di kuliah tamu saat ini yang temanya adalah konsep umum transformasi linear, kernel, dan rank. Narasumber kita di pagi hari ini nama lengkapnya itu Ibu Hardina Sandareria, dengan titelnya itu adalah SSI MSc. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Ibu Hardina Sandareria lahir di Karanganyar tanggal 19 Januari 1994. Dia Ibu Hardina Sandareria juga sudah menempuh pendidikan di jenjang pasca sarjana, yaitu S2 Matematika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017, S1-nya pada Universitas 11 Maret, yaitu angkatan 2012. Berarti Ibu Hardina Sandareria ini juga seangkatan dengan saya, S1 dan juga S2. Nah, ada dua bidang keahlian yang saya cantumkan pada kurikulum vitae-nya Ibu Hardina, yaitu pada bidang kombinatorika dan juga aljabar. Tentunya tidak semua saya cantumkan di sini. Ini permintaan juga dari Ibu Hardina, masih banyak lagi keahlian dari beliau. Dan di sisi lain, Ibu Hardina ini juga merupakan tenaga pengajar pada Prodi Matematika FMIPA Universitas Mula Warman. Sudah berstatus sebagai PNS sejak 2022 ya Pak Hardina. Nah, ini ada juga banyak sekali publikasi dan kegiatan ilmiah yang sudah dilakukan oleh Bu Hardina. Ya, tentunya masih banyak lagi publikasi yang tidak terekam di dalam layar kecil ini. Ya, Bu Hardina ini sudah banyak menulis, terutama di bidang aljabar. Ya, untuk skripsinya dan tesisnya itu sangat linear sekali. Ya. Jadi tentang graf ya Bu Hardina. Kemudian Bu Hardina juga sebagai terlibat dalam kegiatan ya komunitas aljabar, ada Aljabar Joint Seminar ya, dan juga ada Indo MS School 2022. Oke, demikian perkenalan terhadap Ibu Hardina. Keseharian kami sebenarnya adalah teman kuliah dulu di Universitas Gadjah Mada. Nah, Ibu Hardina Sandareria ini adalah adalah mahasiswa pasca sarjana saat itu yang meminati aljabar. Jadi hari ini beruntung sekali para peserta mendapatkan
pelatihan atau kuliah tamu dari memang orang ahlinya, orang ahli aljabar. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya, terutama dalam pengembangan pendidikan mahasiswa. Kita langsung saja ke materinya. Dipersilakan kepada Ibu Hardina Sandaria untuk membawakan materi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Michael. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Michael? Dengar, Bu. Ya, terdengar jelas dan Oke, baik Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya yang saya hormati Koordinator Program Studi Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika PSDKU Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Profesor Dr. Wilminje Mataheru MPD. Kemudian yang saya hormati pula seluruh dosen yang ada di program studi pendidikan matematika PSDKU Universitas Patimura, dan tentu saja yang saya banggakan mahasiswa ya, anak-anak, jangan anak-anak, adik-adik gitu ya. Saya kalau Pak Michael di situ masih tergolong muda, berarti saya juga muda juga ya. Begitu. Oke, Ibu, mohon maaf tadi jika ada kesalahan pengucapan nama Ibu, karena saya juga awam sekali bagaimana cara mengucapkan ini, nggih, Ibu. Mudah-mudahan tidak salah begitu, nggih. Benar, Bu. Oh, nggih. Iya, begini, sebenarnya saya tuh ya ndak ahli-ahli banget gitu. Ini Pak Michael ini sangat menghiperbola begitu. Jadi saya juga masih belajar begitu ya. Kita nanti akan melakukan diskusi, belajar bareng gitu. Karena sejatinya kita sebagai pembelajar sepanjang hayat ya, entah sebagai mahasiswa, sebagai manusia pada umumnya, kita ada nantinya itu menjadi sebagai pembelajar sepanjang hayat atau long life learner gitu ya. Jadi kita semasa kita masih hidup, kita harus masih terus belajar, belajar apapun, mau belajar matematika, mau belajar ilmu kehidupan, ya kita selama kita masih hidup kita masih belajar begitu. Kemudian untuk materi kita kali ini ya tentang transformasi linier gitu ya. Nanti secara garis besar kita akan membahas tentang definisi transformasi linier, kemudian sebelum masuk ke situ kita akan belajar yang namanya motivasi. Bagaimana sih sebenarnya konsep transformasi linier itu. Tadi sudah disebut oleh Ibu Koprodi bahwasanya eh, ketika kita membicara tentang transformasi linier itu kita akan berbicara tentang fungsi atau pemetaan ya. Pasti sudah didapat di kuliah apa ya? Kalkulus ya, di dasar-dasar itu kita mengenal suatu fungsi gitu kan. Nanti juga dalam transformasi linier pasti akan ada ya istilah gitu, transformasi linear yang injektif, yang bijektif, atau yang surjektif, itu nanti pasti ada begitu. Nanti kita akan lihat sejauh apa nanti kita akan membahasnya. Kemudian yang akan kita bicarakan itu juga nanti seputar tentang vektor, ya kan? Vektor adalah suatu himpunan yang memenuhi beberapa aksioma ya. Saya kok intinya ketika kita ambil dua vektor, ya kan? Dua vektor dan mengambil suatu skalar ya di fieldnya gitu, nanti akan memenuhi beberapa aksioma. Biasanya kita ada 10 aksioma ya, antara penjumlahan sama perkalian. Betul ya. Melibatkan dua operasi nggih, penjumlahan dan perkalian skalar. Nggih. Pak Michael izin untuk share screen ya. Boleh, Bu. Oke, siap. Boleh, Bu. Sebentar, saya Nah, Ibu tadi kalau di Ambon juga musim hujan ya Bu ya. Di Iya, sini tuh Bu. juga di sini juga masih musim hujan Ibu. Lagi Oh, musim hujan. sama kayak gitu. Iya, dan mahasiswa kami memang sudah libur semester ya. Jadi di kampus ini juga sepi begitu.
Sama, Bu. Iya. Dan memang lagi hujan-hujannya. Oke, saya izin share screen ya, Ibu. Pak Ya, Michael. Terlihatkah Bapak share screen saya? Iya Bu, terlihat Bu. Oke. Oke, baik. Lihat ya share screen saya. Sebentar saya full screen. Oke, baik. Eh, oh, tadi ini ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau tadi perkenalan dari Pak Michael, mungkin saya akan mengenalkan lagi sebelum kita membicarakan lebih jauh ya. Eh, Nanti bisa dipanggil Budina, begitu nggih? Kalau Hardina kayaknya kepanjangan begitu nggih. Bisa Budina, kalau Pak Michael biasanya memanggil saya Bundanda ya. Kemudian untuk saya sebagai dosen di mana? Universitas Mula Warman ya, ini lambangnya ya, lambang Universitas Mula Warman. Kemudian kebetulan saya masuk di KBK Aljabar dan Kombinatorik begitu. Jadi apa namanya masih relate lah dengan konsep-konsep aljabar secara abstrak begitu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal sebelum kita ke definisi dan lain sebagainya, kita akan membahas dulu tentang motivasi, ya. Motivasi bagaimana terbentuknya transformasi linear. Sebenarnya transformasi linear itu apa ya? Sebenarnya transformasi linear itu jika di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana ya bentuknya ya, begitu. Sebenarnya teman-teman semua di sini punya gadget ya, punya gadget handphone ya. Handphone itu sebenarnya secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, itu kita telah eh, mengimplementasikan gitu, mengimplementasikan transformasi linear dalam kehidupan sehari-hari lewat handphone. Nah, kita lihat bagaimana yang kayak gimana sih, Bu? Kan? Oke, next dulu. Oke, nah sebelum ke situ, ya, sebelum masuk ke situ, kita tadi akan berbicara tentang fungsi dan vektor gitu. Dan kita sudah belajar mengenai matriks ya, matriks itu suatu yang disusun dalam bentuk baris dan kolom gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal suatu persamaan ya kan, B sama dengan AX. Nah, misalkan matriks A itu kita definisikan suatu matriks ya, matriks A, kemudian kita punya fungsi, ya kan, fungsi kan suatu pemetaan gitu ya, dari AX sama dengan B gitu. B sama dengan AX sama aja ya gitu. Nah, ini kita mau menunjukkan kenapa kita menuliskan B sama dengan AX itu karena kalau kita memvariasikan X, jadi memvariasikan X itu artinya bagaimana kita merubah-rubah ya, mengubah-ubah nilai X-nya, maka B-nya juga akan berubah gitu kan. Maka B-nya juga akan bervariasi. Nah, berarti kalau kita punya matriks A gitu ya, kemudian kita punya variabel bebas X, ya kan? Maka kita punya B itu yang terikat sama variabel X. X-nya itu kita bisa ubah-ubah. Nah, ini suatu pemetaan kan ya, Nak ya? Saya anonet dulu ke spotlight ya. Nah, ini yang dimaksud. Ketika kita punya suatu X gitu ya, suatu X variabel bebas X, kemudian kita kenakan fungsi, kita kenakan dengan matriks A, yaitu AX, maka di sini akan memetakan ke suatu bidang yang lain, begitu ya. Dengan A-nya itu adalah suatu matriks. Nah, kalau X-nya nanti berubah, berarti B-nya juga berubah. Kalau ini adalah ilustrasi dari suatu ruang berdimensi n yang kita petakan, yang kita fungsi, yang kita kenai fungsi, akhirnya nanti ke ruang berdimensi n. Kemudian apa ya yang tadi Ibu bilang mengenai
yang sudah diaplikasikan di handphone. Nah, dalam transformasi kita melihat yang namanya reflection, ya kan? Nah, ini kita harus punya suatu matriks begitu kan. Kemudian kita kenakan dengan fungsi X. Nah, secara geometri ya, secara geometri bukan secara aljabar ya. Secara geometri ini tuh eh, pencerminan begitu kan? Pencerminan yang dulu kalian pernah pelajari ketika SMP, SMA gitu ya, pencerminan. Dan ini di HP kalian ya kan kadang ada kalau zaman sekarang ya ada yang kelihatan suka angle kiri gitu. Wah, tapi kalau difoto dari kanan, ah ya sudah deh saya cerminkan, saya reflectionkan supaya terlihat seperti angle kiri gitu kan. Kemudian ada lagi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah dikasih foto bareng-bareng ya, foto bareng-bareng misalkan prodi pendidikan matematika mengadakan acara gitu, terus foto bareng-bareng gitu. Terus, saya mau cari yang Pak Michael tuh mana ya? Itu akhirnya di zoom, di zoom, di zoom gitu kan. Nah, itu dalam matematika, dalam istilah apa ya? Transformasi linier ini kita sebutnya dengan dilatasi atau dilatation gitu ya. Jadi dilatasi itu kan kalau kita ingat lagi ya konsep tentang eh, waktu ketika kita SMP SMA itu dilatasi itu ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil. Kita punya foto gitu kan, terus habis itu cari mukanya Pak Michael tuh yang mana ya? Aduh, wajah gantengnya Pak Michael tuh yang mana? Begitu kan? Terus akhirnya itu adalah dilatasi yang diperbesar. Kemudian kita kecilkan lagi. Oh, eh, mau mencari yang lain gitu. Misalkan siapa ya? Oh, mau mencari Elia gitu kan, mau mencari Elia gitu kan, mau mencari Francisca gitu-gitu. Itu kita bisa zoom out dan zoom in. Itu adalah konsep yang kita apa? Yang kita terapkan secara tidak sadar ya di kehidupan kita. Kemudian ada lagi identity. Identity itu kan ya tetap ya ke maksudnya kita punya gambar ini ya udah identitasnya sama. Kemudian ini kita rotate gitu kan. Biasanya ada yang moto gitu kan, landscape, terus kok kalau dilihat sambil miring-miring begini ya, saya rotate deh antara searah jarum jam atau berbalikan dengan arah jarum jam gitu. Jadi terus apa lagi ya? Nah, ini apa ya? Shear itu ada gambar domba dimiringin terus di stretch gitu ya. Itu itu juga salah satu eh, aplikasi gitu ya yang kita bisa temukan sehari-hari begitu ya nak ya gitu. Jadi kita punya suatu objek kemudian kita lakukan perlakuan ya kalau di sini kita ngomongnya kita transformasikan kita berikan fungsi kita kenai fungsi hasilnya adalah suatu hal yang baru begitu. Nah ini biasanya kalau yang sir kayak gini biasanya buat meme-meme gitu ya kalau kalian suka apa namanya suka usil sama temennya gitu kan, kasih meme gitu. Nah itu adalah sebenarnya secara secara tidak sadar kita tuh sudah dekat sekali gitu ya dengan transformasi linier. Nah ini secara geometris gitu ya. Terus bagaimana nanti secara aljabar? Nah kita akan melihat transformasi linier secara aljabar, algebraically gitu ya. Biasanya kan kalau jaksel-jaksel gitu ya anak gaul zaman sekarang ya. Apalagi Anda-anda ini kan Gen Z kan. Jadi literally gitu ya. Jadi kita akan mengaljabarisasinya tuh seperti apa. Ini realnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang saya apanya, singgung di awal tadi bahwasanya kita akan berbicara ruang vektor atas field ya. Kalau kita punya dua ruang vektor ya, kita punya ruang vektor V, ruang vektor W atas suatu field F. Gitu. Kemudian didefinisikan suatu pemetaan. Ya kan kita sudah punya vektor, kita punya pemetaan. Pemetaannya itu dari V yang dipetakan ke W. Jadi kita punya vektor V, ya kan, anggota di domain ya. V ini kan domain yang kemudian kita petakan terhadap transformasi linier T yang kita petakan ke ruang vektor W. Ingat, V
adalah ruang vektor dan W adalah ruang vektor. Jadi setiap himpunan V sama W itu akan mempunyai 10 sifat ruang vektor ya, masing-masing ya. Nah, kita harus ingat itu. Nah, aplikasinya bagaimana? Kalau kita ini, fungsi ini, kalau kita ilustrasikan ya ke diagram, itu kita punya dua himpunan ini ya. Kita punya himpunan V, kemudian kita punya himpunan W, kemudian kita punya pemetaan transformasi, pemetaan T dari V ke W. Ini pura-puranya kita belum tahu nih ya, transformasi linear. Ini pemetaan biasa. Selanjutnya, kalau kita punya U, ya kan? U itu dengan pemetaan T dipetakan kemana? Ke TU, ya kan? U dipetakan oleh T, hasilnya TU yang berada di W. Selanjutnya, kalau kita punya V, ya kan, vektor V, kita akan petakan ke TV. Sama ya, hasil petanya ada di himpunan W. Nah, selain itu, kita tahu ya bahwasannya di ruang vektor itu kita tertutup terhadap penjumlahan, ya kan? Karena sifat nomor 1 itu adalah dia tertutup terhadap penjumlahan. Ketika kita ambil dua sembarang vektor di ruang vektor tersebut, maka hasil penjumlahannya masih masuk dalam ruang vektor tersebut. Nah, kita punya U plus V. Nah, kita punya U plus V-nya pasti masuk ke dalam V, ya, ke dalam V. Kemudian U plus V ini bisa kita kenai fungsi T, yaitu TU plus V. Ya, karena T itu membawa V ke W, gitu ya. Jadi hasil TU plus V itu juga berada di W. Ingat, di sisi lain, W itu juga transformasi W itu adalah vektor, ruang vektor. Berarti dia tertutup juga terhadap penjumlahan. Kita punya dua anggota di sini, ketika kita jumlahkan pasti akan masuk ke W. Jadi kita punya ini juga. Mana ya? Nah, ini. TU plus TV-nya dia juga ada di W. Berada di... Sampai sini paham ya? Kemudian, ruang vektor itu dia selain penjumlahan, dia terdapat operasi perkalian skalar. Kalau kita ambil skalarnya, kita ambil skalar dari fieldnya, gitu, KV, itu dia pasti K dikali vektor V masih masuk di ruang vektor V. Ya. Selanjutnya, kita K kali V ini, kita kenai fungsi T, itu akan dipetakan ke TKV. Gitu ya. Fungsi hasil pemetaan fungsi T terhadap domainnya K dikalikan vektor P. Nah, di sisi lain, balik lagi ya, di sisi lain kita di sini kan punya TV ya anak ya, kita punya TV yang dia berada di W, ruang vektor W, pasti dia juga tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi kita juga punya hasilnya di sini apa? K dikalikan TV. Nah, ya, sudah sampai sini. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan ya. Kita fokus pada yang di merah-merah ini ya. Untuk suatu V, UV anggota ruang vektor V diperoleh TU plus TV-nya anggota W. Nah, pertanyaannya, TU ini yang di sini, TU plus V, apakah akan sama dengan TU plus TV? Ya kan? Biasanya kalau peneliti kayak matematika kita itu, oh ini ada sesuatu yang hampir-hampir mirip ya, kok secara konsep, secara pembentukan begitu. Terus kita bertanya, apakah itu nanti dua hal yang agak berbeda itu adalah sama? Kemudian ada pertanyaan juga, apakah TKV, sorry ini agak tipe ya, harusnya TKV ya, sama dengan K dikalikan TP. Nah, apakah
yang saya kotakin ini itu adalah keduanya sama, gitu. TU plus V sama dengan TU plus TV. Apakah TKV sama dengan KTV? Nah, inilah yang mendasari motivasi yang mendasari konsep transformasi linier. Makanya ada suatu definisi kalau kita punya ruang vektor V dan W atas field F, kemudian kita punya pemetaan dari V ke W dengan definisinya seperti ini, disebut transformasi linier jika kalau kita ambil UV, anggota ruang vektor V, dan untuk setiap K-nya anggota field berlaku, TU plus TV sama dengan TU plus V sama dengan TU plus TV. Ya kan? Kita jumlahkan dulu ya vektornya, kemudian baru kita kenakan fungsi T, itu akan sama dengan masing-masing vektor dikenai fungsi T, kemudian baru dijumlahkan. Kemudian yang kedua harus berlaku TKU sama dengan K dikalikan TU. Ini artinya apa? Ketika kita mengalihkan terlebih dahulu vektor dengan skalar, ya kan? Kemudian baru kita kenai dengan suatu fungsi T, itu akan sama dengan ketika kita punya kita punya skalar dikalikan dengan hasil transformasi dari. Jadi jika ada suatu pertanyaan gitu ya, bagaimana cara membuktikan suatu fungsi T itu adalah transformasi linier? Ya, kita membuktikan dua aksioma ini ya. Ketika kita mengambil dua sembarang di ruang vektornya dan satu sembarang di fieldnya, ya, akan memenuhi dua aksioma ini. Gitu, dua syarat ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, apa yang terjadi jika V itu sama dengan W? Artinya T merupakan transformasi terhadap dirinya sendiri. Berarti T itu memetakan dari V ke V, atau dari W ke W, atau dari X ke X gitu ya. Nah, T-nya ini disebut dengan operator linier. Jadi jika ditanya, bagaimana cara membuktikan suatu T itu adalah suatu operator linier, ya kita lihat dulu apakah dia memetakan terhadap dirinya sendiri, ya kan? Jika dia memetakan terhadap dirinya sendiri, baru kita buktikan bahwasannya dia adalah transformasi linier. Begitu ya. Ini adalah definisi secara aljabarnya seperti ini. Kemudian, nah, kita misalkan punya, dan ini berlaku untuk seluruh ruang vektor ya, entah ruang vektornya itu berbentuk R2, R3, R4, atau Rn, atau bahkan bisa polinomial, atau bahkan bisa matriks gitu. Pokoknya yang penting untuk sembarang ruang vektor. Oke, kita dari yang simpel dulu ya. Kita punya ruang vektor dari R2 ke R3, ya kan? Ini fieldnya dia terhadap bilangan real. Kemudian kita punya definisi pemetaan, yaitu dari R2 yang dipetakan ke R3. Berarti domainnya yang mana? R2. Kodomennya yang mana? R3. Nah, definisi dari fungsi T dari pemetaan T ini adalah kalau kita punya XY ya, karena di R2 pasti anggotanya punya dua tupel ya, dua pasang gitu ya, X, Y gitu ya. Kemudian kita petakan terhadap transformasi terhadap fungsi T menghasilkan ini dia di R3, berarti ada 3 tupel. Yang pertama X min Y, kemudian 2X sama 3. Ini untuk definisi pemetaannya.
Nah, sekarang kita akan menunjukkan bahwasanya T itu merupakan transformasi linier dari R2 ke R3. Oke, kita ingat lagi. Kita mau membuktikan transformasi linier, kita butuh dua model. Yang pertama apa? Dua sembarang anggota di ruang vektor dan satu sembarang anggota di fieldnya. Ingat ya, dua sembarang. Kalau kita membuktikan suatu hal itu benar, berarti harus berlaku untuk semuanya. Makanya kita ambil sembarang, ya. Ambil sembarang dua di ruang vektornya, kemudian ambil sembarang satu di fieldnya. Menurut soal ini, ruang vektornya, ruang vektornya berarti kita ambil dua vektor yang ada di R2. Ini kita ambil sembarang, ya kan? Dua vektor kan X1 Y1 X2 Y2 dia anggotanya dari R. Bu, boleh nggak sih ini dikasih A1 B1 atau di sini A2 B2 boleh gitu ya. Ini hanya penamaan aja. Yang penting bentuknya tuh tupel 2 gitu ya. Kemudian kita ambil sembarang juga untuk K anggota real. Karena sini sudah disebutkan field-nya adalah bilangan. Nah, setelah kita ambil, kita apakan? Nah, kita ambil sembarang ya. Kita ambil sembarang di ruang vektor, kita ambil sembarang di field-nya. Terus habis itu kita apakan? Ya, kita buktikan bahwasanya dia transformasi linier. Dengan membuktikan apakah memenuhi dua aksioma yang sudah diterangkan di depan tadi. Oke. Oke, sampai sini paham ya? Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, langsung aja gitu ya. Supaya tidak berlarut-larut gitu kan. Ya, nanti akan dibantu oleh Pak Michael. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membuktikan. Tadi apa sih? TU plus V sama dengan TU plus TV. Nah, dari yang biru yang atas, ya, yang ini, kita akan buktikan ke yang bawah ini, biru yang bawah. Gitu. Karena tujuan kita memang mau membuktikan TU plus V sama dengan TU plus TV. UV-nya kita ambil X1 Y1, V-nya kita ambil X2 Y2. Karena tadi ada di R2. Nah, gimana sih Bu caranya? Gitu ya, kita kerjakan seperti biasa aja gitu ya. Maksudnya kita kerjakan sesuai dengan kaidah matematika yang pernah kita pelajari kan. Jadi ketika ada di dalam kurung ya berarti kita harus kerjakan dulu yang di dalam kurung kan ya. X1 plus X2, Y1 plus Y2. Nah, ini kan di R2 ya nak ya. Kita kenai dengan fungsi T. Hasilnya ini. Ini dari mana? Ya dari definisi fungsi yang tadi, ya kan? Kemudian kita lakukan operasi-operasi, kita jumlah-jumlahkan, kita kurang-kurangkan, akhirnya ketemulah sampai T X1 Y1 ditambah T X2 Y2. Nah, berarti memenuhi ya aksioma pertama ya, bahwasanya kalau kita menjumlahkan vektornya dulu, baru dikenai dengan fungsi T, itu akan sama dengan kita kenai dengan fungsi T dulu, baru kita jumlah. Oke, sekarang move on ke aksioma kedua, yaitu tentang perkalian skalarnya. Kita akan membuktikan dari biru yang ada di sini, ya kan? Biru yang ada di sini ke biru yang ada di bawah. Oke, sebentar. Saya mau coba pakai anonet. Nah, ini ya. Dari sini, ya. Kemudian, kok jelek sekali ya? Maaf ya, saya. Nih, dari sini kita akan buktikan sampai ke. Nah, ternyata setelah kita melakukan perhitungan, ya kan? Setelah kita melakukan perhitungan, itu tuh hasilnya sama. Hasil yang apa, nak? Kita kalikan dulu K dengan vektornya, kemudian baru kita kenai fungsi T, itu akan sama dengan skalar dikalikan fungsi dari T, X, Y, Y. Jadi terbukti
gitu kan. Karena memenuhi dua aksioma itu terbukti bahwasanya pemetaan T merupakan transformasi linear dari R2 ke R3 dengan definisi seperti soal yang ada di atas. Ya, secara konsep sepertinya segitu aja ya. Gampang aja ya, cuman dua aksioma gitu. Cuman yang susahnya adalah, mungkin bukan susah ya, semuanya itu bisa dipelajari. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana cara kita merekonstruksi, melakukan perhitungan itu dari apa yang kita mau gitu kan. Yang tadi dari sini ke sini gitu kan, dari sini ke sini. Nah, bagaimana cara merekonstruksi supaya kita dapat memenuhi dua aksioma Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Berarti nanti kalau nggak ada ditanyakan, di akhir kita ada kuis ya, Pak Michael ya? Mungkin ada yang mau, ya ada yang mau bertanya, silakan langsung tanya dari saudara mahasiswa. Mungkin Bu, ini kebanyakan dari mereka baru selesai belajar aljabar linear elementer, jadi mereka belum dapat mata kuliah struktur aljabar, ya Bu Dina. Tadi ada Iya. istilah yang masih kurang familiar dengan mereka, yaitu field. Ya. Nah, itu mungkin mereka belum mengerti field itu apa, Bu. Mungkin bisa dijelaskan apa? Soalnya selama ini kita belajar aljabar linear, ya, kita pakai istilahnya skalar gitu. Nah, apakah skalar itu mungkin bisa, ya Bu Dina terangkan kemiripan yang kita pakai nama skalar dengan field. Ya, kita ambil elemen dari fieldnya itu. Oke, baik-baik. Baik Pak Michael. Field itu adalah ketika kita membicarakan tentang apa ya? Field itu kan adalah lapangan, gitu ya. Bayangin kita punya lapangan, gitu kan. Kemudian kita punya kelompok-kelompok, gitu kan. Kalau kita bicara dengan R3, R2, R4 atau Rn, ya RR itu yang isi-isinya bilangan real ya. Berarti lapangannya adalah real, gitu. Itu sama aja ketika kita mengambil skala sama-sama ya, karena ini masih ketika di transformasi linier itu field yang dipakai, lapangan yang dipakai itu masih masih bilangan real. Jadi sama aja dengan mengambil skalar. Intinya adalah mengambil suatu sembarang skalar ya kan, suatu skalar di realnya, di bilangan real. Jadi oh ya mungkin kalau lapangan itu lebih ini ya, lebih tinggi lagi tingkatan maksudnya belum pernah dibahas gitu, tapi ya untuk sekarang pemahaman fieldnya ini kita memang hanya skalar di bilangan real begitu ya. Skalar di himpunan bilangan real. Ya, begitu Pak Michael? Iya Bu, saudara mahasiswa, jadi itu perhatikan yang disampaikan Bu Dina itu yang K-nya itu skalar. Itu yang yang diterangkan oleh dosen, kalau kita ambil skalar itu maksudnya kita ambil dari fieldnya. Nah, fieldnya itu nanti kalian pelajari lebih lanjut lagi di struktur aljabar. Tapi untuk sekarang pahamnya skalar seperti yang Bu Dina bilang tadi. Bisa ya? Iya. Oke, jadi ya ini saya ulang lagi ya, misalkan field F itu benar ya skalar, karena kita masih ngomongin di ruang lingkup real gitu ya. Jadi sama seperti yang dijelaskan oleh dosen kalian yang ada di Unpati, yaitu memang skalar aja gitu. Yang ada di Oke. Nah, kalian bisa mencoba ya nanti ya. Bagaimana kalau pemetaan nol gitu kan? Pemetaan nol adalah seluruh anggota DIV yang dipetakan ke 0 DW begitu ya. Nah, itu apakah merupakan transformasi linear atau tidak gitu. Kemudian selain pemetaan nol, kita juga punya pemetaan identitas gitu kan. Pemetaan identitas itu merupakan transformasi linear gitu. Ini dari kalian bisa mencoba begitu ya, bagaimana cara membuktikan menggunakan dua aksioma tersebut gitu. Kalau pemetaan identitas itu gimana? Ya segala sesuatu yang ada di
V, ruang vektor V itu dipetakan ke identitas. Ya, kemudian, nah ini ada contoh yang bukan transformasi linier. Nah, bagaimana cara membuktikan ini bukan transformasi linier, ya kan? Berarti kita tinggal membuktikan aja dengan suatu counter example yang membuktikan bahwasanya ini itu bukan transformasi linier. Gitu ya. Oke, mungkin bisa diambil yang simple aja ya, mungkin matriks 2x2 begitu bisa juga. Atas field R. Jadi ini skalarnya adalah real juga. Yes. Sembari tadi kan kita lihat kita fokuskan itu skalarnya ada di real. Tapi nanti lebih expertnya lagi ya, mungkin lanjutan dari Ale itu ada struktur aljabar 1, 2, kemudian ada mungkin yang lainnya yang lebih expert itu akan mengenal field yang lebih general. Nah, ini mungkin bisa dibuat latihan aja ya, Nak ya. Ini kalau misalkan saya kerjakan gitu tuh nanti sampai maghrib kayaknya baru selesai gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini juga bukan transformasi linear gitu. Kenapa? Ya nanti dicoba aja gitu. Pasti dia tidak akan memenuhi kedua aksioma tersebut kan, salah satu atau kedua aksioma tersebut. Dan bisa kalian buktikan dengan mengambil suatu counter exam gitu. Jadi counter example itu contoh penyangkalan gitu. Maksudnya Oh jadi ya, kalau sesuatu pernyataan itu dia salah berarti harus ada contohnya kan. Nah, contohnya itu yang dipakai untuk menyangkal pernyataan itu. Itu maksudnya Bu Dengan. oke. Eh, ini coba counter example yang bisa kita buat menyangkal ini tuh apa? Ayo, coba. Bisa tidak cari contohnya, contoh untuk menyangkal Mm-mm. dia bukan Contoh transformasi penyangkal. linear. Coba dibuat dulu kalau transformasi linear berarti dia memenuhi berapa sifat? 2 sifat kan? Penjumlahan, tetap sangkup penjumlahan dan perkalian dapat di lebur dia punya pemetaannya. Coba kalian tes ganti X sama Y-nya itu berapa? Itu. Yes. Nah, coba kalau misalkan kita punya di ruang vektor. Nah, ini saya juga sembari mencoret-coret nih. Oke. Kita mau karena hari ini hari yang cerah, kita pakai warna biru ya. Oke. Kita punya berarti di domainnya ya, di domainnya kita punya apa? Misalkan di R2 ya, misalkan jelek sekali. Sebentar, mohon maaf. Misalkan kita punya berapa? 2, 3 ya, sama 1 sama 5. Anggota dari R2. R2. Nah, tadi coba kita ingat yang pertama dulu ya. Yang pertama itu berarti ini kalau misalkan kita misalkan U, ini kita misalkan V ya. Kita harus membuktikan TU plus V sama dengan apa nak? TU plus TV. Yes.
Nah, kita hitung aja berarti yang pertama. Kita menghitung TU plus V dulu deh. Ini. Berarti apa? T Bentar, Bu, ada yang mau jawab. 2, 3 ditambah 1, 5. Jadi berapa? T 38. Ya, tadi ada yang menjawab 38. Good. Kemudian 38 ini kalau dikenai transformasi T berapa? Ini berarti kan ini kan kalau di definisi ini X, ini Y gitu kan? Berarti hasilnya 3 plus 8 sama 3 dikali 8. Ya toh? Wait. Sama dengan berapa ya ini? 11,24. Nah, coba kita hitung TU plus TP-nya. Berarti TU plus TP apa? T 2. Yes, good. 15. Yes. Hasilnya apa nak di sini nak? Sini 2 plus 3 ya. Sini 2 kali 3 plus 1 plus 5. 1 kali 5. Good. Terus habis itu berarti di sini punya 5, 6 ya. Ditambah 6, 5. Good. Hasilnya apa ini? 5 tambah 6 ya. Ini penjumlahan vektor biasa. 11 sama 30. Nah, setelah kita lihat itu TU plus V-nya ya, itu tidak sama dengan TU plus TP. Nah, jika ada satu aja yang tidak memenuhi ya, satu tidak memenuhi berarti itu bukan transformasi linear. Berarti untuk membuktikan bukan transformasi linear, kita hanya membutuhkan satu contoh aja yang namanya counter example. Satu contoh counter example. Example itu kan contoh, counter itu kan untuk menyangkal, begitu kan? Satu contoh penyangkal yang dikatakan Michael. Oke, good job. Oke, Permisi Bu, ya, mau bertanya. iya, silakan. Ibu bisa ditampilkan materinya Ibu. Oke, materi yang sebelah mana nak? Yang sebelah sini, wait. Ibu Ini kan? 5 matriks 5 6 tambah matriks 6 5 itu sebenarnya 11 matriks 11 dan 11 itu bukan 11 30 karena 5 tambah 6 11 6 tambah 5 11. Iya, maaf. Terima kasih banyak ya, sudah dibenarkan. Nah, ini loh. Nah, ini gunanya berdiskusi. Saya mikirnya 6 dikali 5. Mohon maaf ya. Jadi di sini yang benar adalah oh ya, 5 tambah 6 sama 6 tambah 5 ya, 11. Ya, mohon maaf ya, Nak ya. Nah, oke, good job. Oke. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Oke, terima kasih. Nah, inilah gunanya diskusi gitu. Karena saya juga apa namanya? Seperti yang saya sampaikan, kita ini sama-sama belajar ya gitu. Cuma saya menyiapkan materinya lebih dulu daripada kalian gitu. Tapi di sini kita diskusi untuk mencari apa ya? Suatu satu pemikiran gitu ya, supaya kita satu pemikiran mengenai konsep transformasi linear. Oke. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Oh, tadi sampai mana sih? Oh ya, sampai ini ya. Ini bukan transformasi linear. Oke, saya hapus dulu. Clear my drawings. Nah, kita juga punya nih sifat-sifat yang ada di transformasi linear. Sifat-sifatnya yang pertama apa? Kalau kita punya pemetaan transformasi linear dari T ke W,
transformasi 0 di V itu pasti dipetakan ke 0 di W. Kemudian kalau kita punya T min V ya itu sama dengan min T kali V untuk setiap V-nya anggota domain. Kemudian kalau kita punya pengurangan kayak gini ya, tadi kan kita punya penjumlahan ya. Kalau kita punya pengurangan berarti TV min T. Oke, ini sifat-sifatnya dan sudah dibuktikan gitu. Jadi nanti tinggal dipakai aja. Oke, kemudian sebentar. Kemudian kita punya yang namanya fungsi komposisi, ya kan? Kalau kita ngomongin fungsi, pasti yang saya sebut tadi ada injektif, bijektif, tapi kita juga punya fungsi yang namanya fungsi komposisi. Ini konsepnya sama banget seperti yang kalian dapatkan ketika SMA, gitu ya. Kalau komposisi T2, T1, gitu ya. Ini fungsi T2, komposisi fungsi T1, atau saya nggak tahu ya penyebutannya beda-beda, bisa komposisi, bisa bundaran, gitu ya. Berarti artinya kita kerjakan dulu ya, U-nya itu dengan T1, baru kita kerjakan dengan T2. Ilustrasinya gini kan, berarti kita punya U ya, U di ruang vektor V, ya kan. Kemudian, wah ini tipe juga ya, mohon maaf ya, ini harusnya V ke U ke W. Jadi kita punya vektor U di V, ditransformasikan dengan T1, punyanya jadinya apa? T1U. Kemudian baru kita transformasikan dengan T2, hasilnya T2, T1. Kita kerjakan dari belakang gitu ya, kalau dulu zaman SMA gitu ya. Kalau ada fungsi komposisi, atau dulu di tempat saya sih, dulu saya SMA nyebutnya bundaran gitu ya, tapi itu berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah komposisi, itu kita kerjakan dari belakang. Dari belakang itu maksudnya ini ya, TU1 U-nya dikenai dengan T1, kemudian baru kita kenai dengan T. Ya, ini anu aja apa namanya? Pengetahuan aja bahwasannya ada juga bisa kita mengkomposisikan suatu fungsi. Begitu. Terus, nah ini bicara tentang apa ya? Subbabnya, domain dan kodomain. Ya, seperti yang saya bilang tadi dari awal. Ketika punya transformasi linear ya, dari V ke W, ya kan? Dari V ke W, itu berarti seluruh anggota yang ada di V merupakan domain. Seluruh anggota yang ada di W merupakan kodomain. Jadi, tadi yang kita petakan ke sana, ke sana, ke sana gitu tuh, yang ada di V dia domain, yang kedua dia kodo. Oke, selanjutnya sampai sini paham nggih? Paham, paham Ibu. Iya. Bagaimana suaranya agak kurang keras? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Gimana Pak Michael? Mohon maaf suaranya Tadi tidak mereka terdengar. sudah paham, Bu, sudah paham. Oke, sudah paham ya? Bisa lanjut? Oke? Bisa, Bu, lanjut, Bu. Oke. Nah, setelah kita mengenal konsep transformasi linear, kita akan mengenal membahas mengenai kernel dan image gitu. Kernel dan image itu sebenarnya sama aja ya dengan konsep-konsep pemetaan gitu ya. Jadi kita punya transformasi linear. Saya izin minum dulu ya, karena saya lagi flu juga. Mohon maaf. Silakan, Bu, silakan. Oke. Kita punya transformasi linear ya, dari V ke W. Kemudian seluruh himpunan semua vektor yang ada di V, ya kan, yang dipetakan oleh T ke 0W disebut kernel dari T.
gitu. Jadi kalau kita punya ilustrasinya seperti ini. Tadi kita punya ini ya. Ini V gitu ya. Kemudian ini W. Kemudian kita punya transformasi T gitu ya. Nah, seluruh anggota, misalkan kita punya anggota di ini, itu dipetakan ke 0. Nah, inilah yang dinamakan oleh kernel T. Secara matematisnya gimana? Secara matematisnya itu dituliskan seperti ini. Kernel T sama dengan seluruh anggota vektor di V, ya, di domainnya, yang dipetakan ke 0 di W. Ingat, ini definisi. Jadi, ketika nanti kita punya soal gitu ya tentang kernel sama image, kita akan menggunakan definisi ini. Jangan sekali-sekali lupa. Nah, eh, daripada kita menghafalkan kernel T sama dengan kurung kurawal, nah, itu daripada begitu, kita memahami maknanya aja. Maknanya apa? Seluruh anggota domain, ya kan, yang dipetakan ke 0. Nah, mulai sekarang, ini juga yang saya tanamkan di mahasiswa saya, bahwasanya kita jangan terpaku dengan suatu tulisan, gitu. Kita harus mengetahui maknanya juga. Karena kalau kita menghafal tulisan, ya, tulisan lupa, ya sudah lupa. Tapi kalau kita menghafalkan maknanya, ya kan, kita menghafalkan ini tuh maksudnya apa sih gitu ya. Jangan sekedar menghafal tapi memahami, meresapi begitu. Itu nanti akan lebih mudah dalam mengingat seluruh notasinya. Ya, tidak dipungkiri juga ya notasi di matematika itu banyak ya. Tapi tenang aja, semuanya itu bisa karena terbiasa. Jadi kalian harus terbiasa ya, Nak ya. Oke, yang kedua, image itu yang kayak gimana? Image itu, kalau tadi kernel itu seluruh himpunan yang ada di domain, yang ada di V, nah kalau image itu seluruh himpunan semua vektor yang ada di W, yang merupakan hasil pemetaan T. Misal, kita punya suatu, ini V, ini ke W gitu ya. Nah, terus habis itu ini petanya itu di sini. Ini misalkan ada himpunan yang dipetakan di sini. Terus kita himpun semua pemetaannya, hasil pemetaannya. Nah, inilah yang disebut dengan image dari T. Ingat, kernel itu ada di domain. Seluruh anggota domain yang dipetakan ke 0 W atau 0 di kodomain. Kemudian image itu adalah hasil pemetaan himpunan seluruh vektor V yang vektor di W ya, yang merupakan hasil pemetaan. Jadi kalau kita anotasikan image T itu adalah vektor ya kan, vektor yang ada di W ya kan, yang merupakan hasil peta untuk setiap daerah di do. Nah, ingat juga ini adalah definisi. Permisi Bu. Jadi nanti bagaimana cara kita mengerjakan Permisi, Bu. let's say contoh soal gitu ya. Kita ada soal gitu mengenai kernel dan image Permisi, gitu Bu. ya, kita harus Ibu permisi. berawal dari konsep definisinya ini. Definisi kernel T itu seperti apa dan image T itu seperti apa. Permisi Bu, bisa bertanya? Iya, silakan. Oke Bu, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa image itu merupakan hasil. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa image itu merupakan range atau daerah hasil dari domain yang dimetakan ke domainnya. Iya, betul. Betul. Kan tidak semua anggota W punya pasangan ya di V ya. Ada loh anggota V yang jomblo. Nah, kita hilangin tuh yang jomblo gitu ya. Kita himpun aja yang punya pasangan gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, siap dipahami. Anda
jomblo apa udah punya pasangan? Apa? Jomblo apa punya pasangan? Jomblo Ibu. Berarti kalau jomblo kalian nggak masuk, kamu nggak masuk ini ya di image gitu ya. Jomblo tapi punya Tidak pasangan, kita Bu. omongin. Oke, oke sampai situ nggih. Jadi intinya hasil pemetaan ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Mungkin ke contoh soal supaya kalian tidak membayang-bayangkan apa sih yang dimaksud dengan budina nih, gitu. Berawal dari definisi, gitu. Kan saya tahunya berawal dari tatap, gitu ya. Apa sih nih ibunya nyanyi terus gitu. Kayaknya keponakannya Saipul Jamil deh. Kita have fun aja ya nak ya. Maksudnya kita serius tapi kita santai. Biasanya kayak gitu akan lebih cepat meresap ke otak kita gitu. Kalian masih ingat nggak materinya Budina? Iya masih ingat materinya Budina. Budina yang ini kan yang suka nyanyi itu kan. Oke, nah intermezzo dikit ya. Oke, selanjutnya kita akan next dulu ke apa sih yang dimaksud gitu ya. Oke. Ini lagi. Sebelum ke mana? Ke contoh soal, ini ada sifat-sifatnya. Karena tadi transformasi punya linear, ini juga punya sifat-sifatnya ya. Jadi, kernel T itu karena ada di V ya. Kernel T ada di V, dia merupakan subruang di V. Karena V-nya merupakan ruang vektor. Kemudian image-nya merupakan ruang vektor di W. Nah, untuk pembuktiannya nanti bisa dipelajari aja ya, Nak ya. Nanti slide-nya akan saya berikan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dulu deh, ya. Kita punya pemetaan, ya kan? Pemetaan matriks 2x2. Berarti kita punya entry-nya kolom 2 dan barisnya 2 yang kita petakan ke himpunan bilangan real. Pada pertemuan sebelumnya, loh. Jadi, kita sudah membuktikan. Jadi kita mungkin nanti bisa apa namanya? Bisa dibuktikan kembali, tapi yang kayak gini ini adalah merupakan transformasi linear gitu ya. Nanti boleh dicek ya. Kalau kita punya matriks ABCD ya, yang ABCD-nya ini anggota real, itu apakah benar petanya kalau kayak gini dia merupakan transformasi linear? Ternyata saya hitung sudah transformasi linear gitu. Sudah saya buktikan transformasi linear. Jadi saya tinggal klaim aja di sini. Nah, kita mau minta hitung kernel dan nulitas. Oke. Saya ingatkan dikit. Mana ya tadi? Nah, misal tadi definisi kernel apa? Kernel T itu adalah seluruh anggota, ya kan? Di mana? Di domain ya. Di domain ini kalau kita lihat gini. Tadi definisinya secara umum gini. Di mana TV-nya itu sama dengan 0 di W. Nah, berarti kita tinggal ganti V-nya ini adalah M2 kali 2. Boleh kayak gini, boleh M22 gini ya. Ini. M22R. Yang isinya bilangan real. Kemudian 0W-nya berarti dia anggota real. Kan? Anggota real. Nah, kita tuliskan dulu definisinya. Kernel T berarti karena dia M22, ya kan? Matriks 2x2 yang isi-isinya himpunan bilangan real, berarti kita bisa definisikan dengan A besar. Karena penulisan matriks biasanya dengan huruf besar. Artinya apa? Ini matriks A anggota M2x2 di mana hasil peta dari A jika dikenai dengan fungsi T itu sama dengan 0. 0-nya di real. Jadinya kita sebut 0 gitu kan. Nah, A itu bentuknya kayak gimana? Ya ini A, B, C, D karena dia harus anggota
M 2 kali 2, ya kan? Ukurannya 2 kali 2 dengan anggota-anggotanya bilangan real dengan TA. TA-nya itu kan berarti kan ini ya, hasil dari pemetaannya ya. 3A min 4B min C min D sama dengan 0. Nah, tujuan kita berarti kan mencari berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C dan D dari yang kita ketahui ini. Ya kan? Berarti ini kita kerjakan, kita evaluate atau kita evaluasi. Nah, ini kan sistem persamaan linear ya, persamaan linear ya. Jadi nanti kalian akan menemukan apakah itu persamaan linear aja, ataukah sistem persamaan linear, ataukah apa gitu ya. Jadi bagaimana cara mencari solusinya harusnya sudah ini ya nak ya, sudah mulai apa ya? Intuisinya tuh udah mulai jalan begitu ya, bagaimana cara mencari suatu penyelesaian dari persamaan linear atau sistem persamaan linear. Nah, kita lihat nih, berarti dari satu persamaan linear ini, itu kita peroleh bahwasanya D itu adalah 3A min 4B plus C. Ya kan? Berarti A, B, C-nya ini merupakan variabel bebas. Kemudian D-nya ini adalah variabel terikat. Berarti gampang aja kan? Karena A, B, C-nya bebas, ya berarti A-nya dimisalkan tetap A, B-nya tetap B, C-nya tetap C, kemudian ini. Bu, kalau yang kita misalkan C-nya boleh nggak sih, Bu? Boleh. Misalkan di sini kamu kan bisa penyelesaiannya gini ya. C sama dengan apa? Min 3A, ya. Min 3A plus 4B, ya kan? Kemudian plus D. Yes. Berarti kalau Anda sekalian ambil yang penyelesaian ini, berarti kita punya apa? Sini yang bebas kan A, B, sama D gitu kan? Nah, C-nya tinggal kita min 3. Yes, kita replace. Terus, aduh jelek banget tulisannya, maaf ya. Nah, gitu. Dengan A, kalau di sini karena bebasnya ABC dengan ABC-nya anggota real. Kalau kita pakai yang ini dengan ABD-nya anggota Nah, ini sebenarnya coba kita fokus ke yang ini ya, Nak ya, ke yang sudah dihitung ini ya. Jadi dari sini itu kan kita bisa keluarkan. Nah, diperoleh pula nulitas itu sebanyak 3. Nulitas itu apa? Banyaknya basis dalam kernel. Jadi intinya gini, kita keluarkan apa? Koefisien A hasilnya apa nak di sini? Berarti 1, 0, 0, 3, ya kan? Ditambah, ini tuh bisa kita tuliskan gini. Tambah B 0, 1, 0, min 4 ditambah C, ya kan? 0, 0, 1, 1. Ah, coba kita lihat. Ini sebenarnya penjabaran aja ya, Nak ya. Kita pisah-pisah berdasarkan variabel bebasnya. Karena variabel bebasnya ada 3, berarti kita keluarkan A-nya dulu. Nah, di sini kan koefisiennya 1 ya, 1 kali A. Berarti ini 1. Kemudian di sebelah sini, di entry 1, 2, itu kan tidak ada variabel A, jadinya 0. Kemudian di sini karena juga di entry 21 itu juga tidak ada A-nya, jadi 0. Sebenarnya ini kita jabarkan, kalau kita jumlahkan semua ini hasilnya ini kok. Nah, karena dia ada 3 basis ya, ada 3
eh, basis itu apa? Bebas linear dan membangun. Itu nulitasnya makanya adalah 3. Gitu. Ini nanti bisa ditulis lengkap ya, Nak ya. Ini nanti ditulis lengkap. Oke, sampai sini paham? Nah, definisi nulitas itu ada di sini, ada di sebelumnya. Tadi saya ngompat aja tuh. Nah, ini dimensi kernel dari T disebut nulitas. Kalau dimensi image atau rank tadi yang dikatakan Mas yang jomblo apa tadi ya? Yang ditanya, iya, yang ditanyakan itu disebut dengan rank dimensi. Nah, cara mencari dimensinya ya kayak gimana? Ya kayak gini. Nah, ini. Jadi ini dimensinya kan ada 3. 1, 2, 3. Begitu. Paham? Gimana? Paham apa sudah puyeng? Paham, Bu. Mereka baru selesai ini Oke. soal basis sama dimensi. Oke, siap. Selanjutnya apa ya? Kalau kita udah bahas kernel, berarti image-nya kayak gimana? Nah, duh, mana image-nya? Sebentar. Nah, nah, berarti, oh sorry, pertanyaannya adalah kernel dan nulitas. Duh, maaf, saya pikir yang dicari kernel sama image gitu. Berarti kalau image kita tinggal menggunakan definisi image aja ya, Nak ya. Berarti bagaimana kalau kita mencari image? Image dari T apa? P, W kali ya, boleh. Atau W anggota dari R, ya kan? Karena ingat, image itu ada di kodomen dengan sebentar. P A B C D-nya sama dengan W, ya kan? W untuk setiap, saya tulis belakangnya ya, sorry, koma untuk setiap apa A B C D-nya anggota dari M22 R. Nah, berarti image-nya apa? Image-nya kan berarti gini aja. 3A min 4B kan W anggota R kan? Padahal kan anggota R-nya hasil dari pemetaan T-nya kan gini. Plus C min D. Gini kan? Dengan syarat T. Jelek banget. Syaratnya adalah T A B C D sama dengan Syaratnya mungkin ABCD anggota bilangan real. T A B C D anggota bilangan. ABCD saja, Bu. ABCD Oh iya, T A B C D sama. anggota bilangan real. Sorry. Nah. A B C D anggota. Jeleknya tulisannya, maaf ya. Gitu. Jadi kita mencari hasil petanya itu apa kan? Hasil pemetaannya yaitu 3A min 4B plus C min D. Dengan ABCD-nya anggota real. Berarti Bu Dina kira-kira 3A kurang 4B tambah C kurang D itu kan kita bisa semua bentuk persamaan linear itu kita bisa ubah menjadi apa namanya nilai-nilai koefisiennya, jadi kayaknya itu bisa
image-nya bisa semua anggota himpunan bilang real ya kan? Iya. Oh iya, betul-betul. Karena dia ini Ya, real, ini real, ini real, ini real. Jadi ya kalau itu. hasil operasinya dia real gitu ya. Berarti Ya, himpunan seluruh R aja. anggota real gitu ya. Ya. Iya, pokoknya anggota real. Oh, berarti gini deh. Kita tuliskan saja. Ah, ini. Ya, Oke, terima kasih Pak Michael. sama. Oke, ini untuk nulitasnya. Nah, gini kan enak ya. Kita ini untuk image dan kernelnya, ya. Oke, enak banget ini kita diskusinya. Oke, lanjut. Kita ke sorry, ini apa ya soalnya? Clear all drawings. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa eh, mencari ya, berlatih lagi gitu. Ini ada transformasi dari R2 ke R3 ya, dengan definisinya kayak gini. Coba kalian hitung kernel, image, rank, sama nulitasnya menggunakan definisi gitu. Tapi untuk menghitung rank dan nulitas itu dapat dicari dengan menghitung rank nulitas dari matriks transformasi linier. Kan tadi kan kita punya, ingat nggak di depan tadi itu yang gambarnya siapa, Iya. Dek Rafathar tadi ya, itu kan B sama dengan AX gitu kan. Nah, A-nya ini dia adalah matriks transformasi linier gitu. Jadi sebenarnya ini bisa kita ubah menjadi matriks transformasi linier apa? Kita keluarkan koefisiennya aja. 1, -1, 0, 0, karena ini X-nya ada 2. Sorry. Ini 2, ini 0, ini 0, sini ya kan? Kalau kita kalikan XY itu hasilnya sama dengan ini. Jadi kita dapat mencari rank dari transformasi apa matriks transformasi linear. Jadi kita ingat lagi, kita waktu mungkin di aljabar linear awal-awal itu kita membahas tentang matriks ya. Nah, bagaimana cara menghitung rank dalam matriks gitu? Berarti kan istilah rank dalam matriks itu adalah baris yang tidak nol setelah tereduksi gitu kan? Kita melakukan OBE, kemudian kita cari baris yang ke nol ada berapa. Nanti karena itu maksudnya udah dulu banget, udah pernah kalian dapatkan gitu, mungkin tidak akan saya bahas lebih lanjut gitu ya. Iya. Jadi untuk mencari kernel dan image itu ada dua cara melalui definisi secara aljabar tadi ya, definisi kernel dan image. Kemudian kita juga bisa menggunakan rank dari menghitung dari matriks transformasi linear. Oke, di sini saya selesaikan, saya ada penyelesaiannya nggak ya? Oke. Oke, nah kalau rank tadi kan yang kita punya definisi adalah rank dari suatu matriks ya, yaitu jumlah baris yang nggak nol gitu. Kemudian untuk kernelnya kita bisa hitung menggunakan apa namanya ini? Definisi dari kernel itu sendiri. Nah, itu. Itu. Kemudian dari sini bisa menentukan image-nya ya. Untuk rank sama nulitasnya nanti silakan dicoba lagi ya nak ya. Untuk rank bagaimana cara mencari nulitas, mencari kernel dulu, baru mencari kernel image, kemudian dari kernel kita bisa cari nulitasnya, dari image kita bisa cari rank-nya. Kemudian nah, ini kernelnya setelah dilakukan perhitungan kernelnya sama dengan 0 gitu ya. Nanti image-nya, nah silakan dicari sendiri nanti. Ya, buat latihan aja. Terus untuk soal-soal yang lainnya kalian bisa apa?
cari bukunya Anton Flores itu banyak banget contoh-contoh gitu ya tentang transformasi linier. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan gitu ya, yang bisa teman-teman adik-adik mahasiswa gunakan juga untuk memperbanyak pengetahuan tentang ini apa transformasi linier. Begitu. Oke, itu aja dari saya. Tapi saya mau menunjukkan buku bagus deh. Nah, sebentar. Saya exit dulu. Nah, tadi kan ada ini ya, apa namanya, yang saya di awal itu ya, di awal itu kan ada apa namanya tuh, yang handphone tadi loh, yang handphone tadi adalah transformasi linier yang dekat dengan kita, dekat dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Ini yang saya ambil dari sini. Jadi ini bukunya Margalit, ya, pengarangnya Margalit. Interaktif Linear Algebra. Itu memang sangat interaktif dan sangat membuat kita apa ya? Sangat membuat kita relate gitu dengan kehidupan sehari-hari kan? Yang seperti tadi nih, misalkan, dan saya sukanya dari buku ini adalah dia bisa menginterpretasikan apa yang kita mau. Nih, contoh, misalkan saya mau tunjukkan ini ya, yang mana ya tadi ya? Nah, ini gambarnya Rafathar ya, Dedek Rafathar. Bukanlah, ini gambar ini ya. Ini tadi apa? Reflection ya, pencerminan terhadap sumbu Y, ya kan? Berarti kita input vektor X untuk melihat bagaimana vektor B itu berubah gitu kan. Tadi Ibu sudah katakan bahwasannya kalau X-nya kita variasikan, B-nya itu juga akan bervariasi gitu kan, tergantung dari nilai X-nya. Nah, ini bisa nih, use this link to view gitu kan. Nih, kalian bisa gerak-gerakan. Ini karena matriks transformasi linear sudah ditentukan ya. Matriks transformasi linear untuk pencerminan terhadap sumbu Y itu seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa main-main kan di sini. Kelihatan nggak ya warnanya ya? Lihat ya. Jadi misalkan sumbu X-nya, ya, lihat yang hijau ini ya. Yang hijau ini kan sama dengan yang hijau yang sebelah kiri ya. Nah, ini misalkan X-nya saya ganti di sini ya. Nah, ini min 7,2, min 7,2, 7,96. Jika dikenai matriks transformasi pencerminan, itu dia akan berada di 6,98, ya, di koordinat 6,98, 7,98. Ini. Jadi interaktif, bagaimana cara kalian membayangkan gitu kan, kalau kita di kuadran pasti pencerminannya di kuadran 3. Kita akan hijaunya, variabel X-nya itu di kuadran 1, pasti pencerminannya di kuadran 2. Ya kan? Coba kita lihat lagi yang ya, dilatasi deh. Nih, dilatasi itu kan ini lah. Matriks untuk dilatasi itu seperti ini. Jadi kita memperbesar sebanyak 1,5 gitu. Jadi kita perbesar 1,5 kali. Nah, kalau kita demokan berarti ini. Ketika kita punya vektor hijau ini ya, 2,4 ya akan diperbesar sebanyak 1,5 kalinya, bentuknya kayak gini. Nah, karena dia besaran ya, dilatasi ya, ketika lihat hijaunya ini, dia akan memanjang di merah ini sebanyak 1,5 kali, ya kan? Kalau kita perpanjang gini, loh, hijaunya makin apa, merahnya makin panjang. Ini ilustrasinya gitu sih. Nah, karena dia dilatasi kan cuma diperbesar sama kecil. Kalau kita punya di kuadran 2, berarti dilatasinya tetap di kuadran 2. Ini kalau mau tarik gini, nah, itu kan X-nya ini, X
X-nya ini akan bebas saja kan, nanti B-nya mengikuti dengan X. B-nya ini panjangnya didilatasi, diperbesar, itu sebanyak S besar 1,5 kali dari yang X. Itu jadi silakan untuk apa namanya mencari buku ini gitu. Nanti supaya kalian bisa membayangkan gitu, bagaimana sih sebenarnya itu apa namanya aplikasinya gitu ya, bagaimana ininya. Oke, ini sekilas ilustrasi tentang matriks transformasi. Oke, saya rasa itu Pak Michael, mudah-mudahan namanya teman-teman ini menjadi apa ya, bukan jadi kita sama-sama berbincang lah, kita sama-sama tahu, kita sama-sama memahami gitu ya mengenai transformasi linear, dan bisa menjadi insight kalian untuk belajar lebih mengenai transformasi linear. Begitu Pak Michael. Pak Michael, Iya, Bu. Halo. saya kalau mau kuis masih ada waktu nggak? Masih, boleh-boleh, Bu. Jadi teman-teman di sini, saya stop share dulu ya. Jadi teman-teman, ini bukan kuis yang gimana-gimana kok ya. Bukan kuis yang gimana-gimana. Kalian bawa handphone kan semuanya? Bu semua. Bawa, Bu. Mereka bawa, Bu. Bawa handphone semua ya? Iya, Bu, bawa. Bawa semua, Bu, bawa semua. Oke, kita akan main kuis gitu. Kuis ini jika kalian kita main kuisis ya kayak biasa. Kita main kuisis. Silakan login di HP kalian, search kuisis dulu. Nanti ada hadiah untuk 2 orang pemenang. Nanti hadiahnya saya titipkan Pak Michael. Baik, Bu. Nanti saya ambil hadiahnya, bisa berikan ke mereka. Atau mau ada pertanyaan dulu ya Pak Michael ya, diskusi dulu Oh, ya. ya, ada pertanyaan. Bu, mungkin mereka, ini kan calon-calon guru juga, Bu. Tadi mereka nanya, itu referensi-referensi yang Ibu sampaikan itu baik sekali untuk kita tampilkan atau pakai untuk mengajar nanti di SMA, yang kayak kita tunjukkan secara ya visual bagaimana itu dilatasi. Nah, bagaimana cara dapat referensinya, mereka tanya, apakah bisa di-share atau di-download aja di LinkedIn atau bagaimana, Bu? Ya, nanti kalau untuk seluruh materi ini nanti bisa saya share gitu. Cuman gini sebenarnya masih banyak juga referensi yang bisa kalian temukan begitu. Mungkin kalian kan Gen Z ya, gitu. Saya juga dulu terkendala juga ya ketika masih mahasiswa gitu, cari referensi di Google tuh banyak gitu, cuman ada yang berbayar gitu. Nah, biasanya tuh, ini antara boleh ditiru atau nggak ditiru ya, tapi kayaknya jangan disebarluaskan juga, tapi maksudnya demi kebaikan kita, maksudnya kita bisa, kayak cheat-cheat gitu kali ya, cheat-cheat supaya bagaimana sih kita bisa mendownload yang berbayar gitu. Tapi kalau untuk materi ini tadi nanti akan saya berikan lewat Pak Michael begitu. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Ya, setelah saya sedikit cerita juga, setelah saya membaca buku ini juga, oh iya ya, ternyata lebih interaktif dan lebih mudah dipahami begitu ya. Dan sebenarnya saya ini juga carinya di online aja kok. Mungkin kalian bisa cari referensi yang serupa juga gitu. Eh, Ternyata saya juga berpikiran kayak gitu. Oh ini eh, yang anak-anak ini kan calon guru ya, calon guru entah nanti di SMP, SMA atau kalau materi ini pasti di SMA. Nah, itu kenapa saya tampilkan ini juga saya mikirnya oh ini pasti akan sangat berguna buat kalian gitu loh untuk sebagai insight gitu, sebagai insight baru dalam penjelasan yang anak-anak SMA pun agak takut ya dengan matematika gitu. Jadi mudah-mudahan ini membantu teman-teman sekalian untuk mencari model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, terima kasih, Budin. Budin, mungkin mereka sudah
login semua ke situs Quizzes. Kuisis ya. Jadi tinggal minta Oke, kode. iya saya semangat banget kalau ada kuisis gitu. Untuk teman-teman yang tidak di kelas juga boleh banget ya ikut kuisis ya. Pokoknya ini berlaku untuk semuanya. Saya mau coba login dulu. Oke. Oke, saya share screen ya, Nak, ya. Eh, share sound juga. Eh, Nah, kayaknya seru nih. Terlihatkah share screen saya? Bu, kelihatan Bu. Oke. Oke. Eh, silakan untuk enter the game. Ini saya start dulu ya. Wait. Oh, ya. Join dulu deh, Nak. Kita join dulu ya. Silakan join di 857380. Oke, ada dua hadiah untuk juara 1 2 3 deh. Juara 1 2 3 nanti akan dapat hadiah yang saya titipkan ke Pak Michael. Yuk, 5 orang. Tujuh orang. Ini mahasiswanya ada berapa, Pak Michael? Ini yang hadir sekitar 20 belum tambah yang di Zoom. Oke. Ya, belasan lah ya. Kita mulai. Sudah ada Sri Dona, ada Amelia, Stella Maris, ada Dina. Oh iya Dina sama. Hai Dina. Hai Dina. Iya, Ibu. Ada Aditya, Francisca, Arce Bonara, Yulianti, Fred. Oke, masih ada yang mau join lagi? Oke, 17. Oke, 18. Kita tunggu sampai 20 ya. Oke. One more time. We can start this quiz. Oke. Oh, 21. Oke, ada yang mau join lagi nggak? Masih ada yang belum join di ruangan? Sebentar, kurang 2 orang. Bentar Bu, ada 2 orang yang belum join. Oke. Ini nanti soalnya tuh nggak susah-susah kok. Tenang aja. Tenang aja guys, soalnya tuh nggak susah. Tapi use English ya. Oke Bu, Tapi semua juga sudah nggak di terlalu. ruangan. Sudah bisa dimulai. Oke. Oke, saya start ya Pak Michael ya. Ya.
Oke, siap? Siap, Bu, siap. Oke, siap. 3, 2, 1. Nah, oke. About operation. Oke, time's up. Loh, yang lainnya kok nggak jawab? Oke, Arce Bonara nomor 1 ya. Oke, oke, yang jawab 2, 1 ya kan kita punya penjumlahan sama perkalian skalar ya toh. Oke, lanjut lagi ya. Next question. Ini 10 detik aja, dibaca cepat. Image sunset di mana? Sunset di mana? 4, 3, 2, 1. Wah, time's up. Gimana? Kita Jawabannya lihat. apa? Jawabannya? W, ya, betul. Betul. Oke. Yang jawab? Iya, kalau or V atau W, kalau nggak di W berarti di T enggak ya. Kita memang sudah pasti image T itu ada di W. W. Oke. Oke, seru ya. Ini Pak Michael nggak boleh ikut loh, nanti jawabnya benar semua. Nggak, Bu. Oke, next question ya. Yuk. 3, 2, 1, ini 10 detik juga ya. Contohnya, itu transformasi linear jenis apa? Dilatasi, rotasi, refleksi. 30 detik ternyata ini. Ayo, Terus, share. 30 detik. Berapa? Itu berapa? Itu bentuk apa? Diputar kan? Oke. Ya, Dan time's up. Apa ya? Ini apa? Dilatasi, rotasi apa? Apa itu jawabannya? Rotasi ya. Oke, tadi masih dipimpin oleh Bonara. Again, next question. Are you ready? Oke. Diberikan transformasi linear. Nah, dimensi kanannya disebut apa? Dimensi kanannya disebut apa? Nama lain dari dimensi kanan tadi dijelaskan itu? Apa jawabannya? Nol. Nulitas. Dimensi dari kernel T adalah nulitas. Oke, lanjut ya. Kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ini gampang banget. Oke, next question. Mula Warman University ada di mana? Gunakan bahasa Inggris, Nak. Ya. Ayo. Times up. Kayaknya ini ya. Susah ini ya. Susah ngetiknya ya. Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Oke. Atau mau di restart? Nggak usah ya. Gitu. Jadi Ingat ya, Kalimantan ini Timur, Mula Warman. Jadi Universitas Mula Warman itu ada di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Ini dekat dengan IKN, ibu kota Nusantara besok gitu. Jadi dekat banget. Siapa yang
Sudah pernah ke calon IKN kita? Belum ada ya. Harapannya kalian bisa main ke sini ya. Main ke sini nanti ketemu sama ibu gitu kan. Bu Dina gitu. Atau nanti saya yang main ke Patimura. Saya pengen banget deh ketemu sama Pak Michael sama teman-teman semua. Ketemu di Solo aja, Bu, Solo. Oke, satu kali lagi. Ini pertanyaan bisa dijawab singkat boleh, agak panjang juga boleh, tapi waktunya 2 detik aja. Oke, are you ready? Oke, kita siap ya. Next question. Gimana nak tentang lecture hari ini, tentang diskusi kita hari ini? Silahkan tuliskan. Singkat aja nggak apa-apa. Ini sangat bagus, sangat menarik. Oke, seru, wah seru ya. Menyenangkan, memuaskan, it's cool. Di ruangan dingin banget ya nak ya. Oke, terima kasih banyak ya atas respon positifnya ya nak ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan itu bisa kalian terima gitu ya, bisa kalian pahami juga gitu. Oke, next question? Nggak ada. Jadi, Terima kasih, Bu. iya, kita lihat dulu pemenangnya. Pemenangnya siapa? Deng, deng, deng. Wah, ada Sonara, ada Mika, sama ada Fred. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Oke, jadi ada 3 ya nak ya. Nanti, nah ini saya screenshot buat Pak Michael. Nanti saya akan menghubungi Pak Michael. Jadi nanti ada hadiah gitu ya. Hadiahnya ya buat seru-seruan aja ya. Nanti kita lihat deh hadiahnya apa. Itu Pak Michael dari saya. Materinya mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak di pendidikan Unpati. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk pemateri kita di hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan materi yang sangat berguna bagi saudara mahasiswa. Ya, kami pikir materi ini sangat baik. Sebenarnya saya proyeksikan untuk angkatan 2023 sampai 2021 ya, untuk ikut dalam UNMIPA nanti Bu. Jadi saya penting untuk menanamkan dasar transformasi linear dan juga aljabar konsep-konsep tentang aljabar. Oke, mereka sangat semangat hari ini Bu. Penyampaian Ibu luar biasa karena sangat menyenangkan, diselingi dengan nyanyian-nyanyian dari Bu Dina ya, suaranya merdu. Ya, saya sama Bu Dina ini teman karaoke sebenarnya. Kalau di Jogja kita refreshingnya itu ya kita ke tempat nyanyi sama-sama, wisata kuliner dan sebagainya. Ya, Bu Dina, tadi ada pesan dari Ibu Ketua Program Studi, beliau berhalangan untuk menutup acara di saat ini karena sementara melaksanakan ujian skripsi di kampus utama Bu. Terus MC-nya Bu, MC-nya juga berhalangan karena langsung ada penerbangan jam 10.30 tadi, jadi MC-nya langsung balik. Oleh karena itu saya ambil. Iya, baik-baik Pak Michael. Ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Harlina Sadareria yang sudah memberikan materi buat mahasiswa pada program studi pendidikan matematika Universitas PSDKU Universitas Patimura Kabupaten Maluku Barat Daya. Semoga materi yang diberikan oleh Ibu dapat berguna bagi pengembangan pendidik kualitas pendidikan terkhususnya kami di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Untuk itu sebelum saya menutup kegiatan ini, saya menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Bu Hardina Sandaria SSI MSc. Sebagai narasumber kuliah tamu, konsep umum transformasi linear kernel dan rank pada 4 Juli 2024. Berikan aplaus sekali lagi untuk penghargaan yang luar biasa. Terima kasih Pak Michael, terima kasih anak-anak yang telah antusias ya dalam kuliah tamu kali ini. Terima kasih banyak. Baik Bu, tidak ada upah yang lebih besar dibandingkan dengan kerelaan Ibu untuk memberikan kami materi di hari ini, dan kami juga tidak mampu untuk membalasnya. Semoga Tuhan yang memberikan berkat melimpah kepada Ibu Dina. Oke, di saat ini kita sama-sama telah mengikuti perkuliahan, dan di saat ini juga saya mewakili Ketua Program Studi Pendidikan Matematika menutup dengan resmi kegiatan kuliah tamu kita 4 Juli 2024 di bawah serta tema konsep umum transformasi linear kernel dan rank dengan pemateri Ibu Hardina Sandaria SSI MSc. Di saat ini saya menutup dengan resmi. Baik, terima kasih Bu Dina. Ada lagi yang kalau ada yang mau bertanya tentang materi lebih lanjut lagi mungkin ya Bu Dina, nanti saya share Bisa Pak Michael, bisa banget. filenya biar Bisa nanti ada kan email saya di situ. Kalau misalkan mau diskusi juga boleh, boleh banget Kak. Saya terbuka untuk berdiskusi dengan kalian gitu ya. Apalagi memberikan manfaat untuk kalian, dan pastinya saya juga mendapat manfaat tersebut begitu. Boleh banget Pak Michael. Iya Bu Dina. Bu Dina mungkin ada beberapa mahasiswanya Bu Dina juga yang sudah submit jurnalnya di kita ya dari Mula Warman. Saya pikir sudah terbangun kerjasama yang baik antara Program Studi Pendidikan Matematika dan dari Unpati dan Mula Warman. Jadi mungkin kedepannya kita bisa buat kerjasama gitu, MOU atau Siap. apa, mungkin kita kondisikan. Terima kasih banyak Bu Dina untuk Pak Michael. saya biasa panggilnya Mbak ya kalau kita. Jadi kalau tapi ini kan sama ya kita panggilnya Bu. Oke, Bu. Iya Pak Michael. Saya juga sampaikan terima kasih banyak karena saya telah diundang di Unpati, nggih. Untuk kerjasamanya boleh banget gitu, nanti kita bicarakan kerjasama yang lain gitu, dan harapannya nanti dari antara kita bisa berkunjung satu sama lain begitu, nggih. Oke, iya Bu. Sebelum kita mengakhiri Zoom ini, mungkin kita foto bersama di layar Zoom dulu. Semua yang ikut join di dalam Zoom bisa aktifkan kameranya. Oke, nanti dari Ibu Ratna yang pimpin sesi fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke Bu, terima kasih atas materinya. Kita sudah selesai foto bersama. Sampai bertemu di lain kesempatan Bu Dina. Oke. Ya Ibu, sampai bertemu. Ya, bagi mahasiswa yang lain boleh mengisi form daftar hadir. Di situ ada soal-soal juga yang bisa dijawab dan dilampirkan fotonya nanti di daftar hadir itu. Bu Dina, makasih. Kita izin live ya, saya izin live ya Bu untuk Zoom-nya. Nanti kita lanjutkan di WA WhatsApp. Iya, baik, siap. Terima kasih Bapak, anak-anak semuanya, Iya, Bapak Ibu Bu. guru, Bapak Ibu Makasih dosen banyak, gitu ya, Bu. dan calon guru. Saya izin live, nggih. Iya, benar-benar.
daftar hadir boleh scan langsung yang di atas atau klik Bitly yang ini. Silakan diklik Bitly itu yang untuk daftar hadir. Yang lainnya boleh scan barcode. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ada satu soal yang perlu kalian kerjakan di sini.